Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum atau pengajaran. Anggota kelompok kami yakni yang pertama Alicia Maharani Putri Kastari, yang kedua Amelia Dwi Lestari, yang ketiga Dinda Rahmanafia, dan yang terakhir Diva Ayu Mahizin. Manajemen kurikulum yaitu bentuk usaha atau upaya bersama agar dapat memperlancar pencapai tujuan yang diinginkan. Khususnya, usaha dapat meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Manajemen kurikulum dan manajemen pembelajaran saling berkaitan satu sama lain dalam suatu pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen kurikulum atau pembelajaran meliputi penyusunan kalender sekolah, penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal ulangan, dan pembagian beban tugas atau pembagian beban atau tugas guru. Yang pertama, penyusunan kalender sekolah. Kalender pendidikan atau kalender sekolah adalah pengaturan waktu agar kegiatan pembelajaran peserta didik tersusun dengan baik selama 1 tahun. Kalender sekolah ini sangat memudahkan peserta didik dan guru, yaitu dapat mengetahui permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur sekolah. Pada pemateri selanjutnya, Diva Mahizin, saya persilahkan. Baik, komponen kalender sekolah, yaitu pertama, tahun ajaran. Permulaan tahun ajaran yaitu dimulai di bulan Juli setiap tahunnya dan berakhir pada bulan Juni di tahun berikutnya. Yang kedua, waktu pembelajaran. Yang pertama, minggu efektif, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pembelajaran. Yang kedua, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggunya yang akan meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pembelajaran termasuk untuk muatan lokal, yaitu kurikulum tingkat daerah. Yang ketiga, hari libur sekolah. Penempatan hari libur dilakukan dengan ketentuan yang berlaku untuk hari libur, baik nasional maupun daerah. Biasanya, libur jeda tengah semester, antar semester, libur akhir tahun pembelajaran, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, libur keagamaan, dan hari libur khusus. Langkah-langkah penyusunan kalender sekolah, yaitu melihat kalender pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Kemendiknas atau Kemenak, sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan. Penentukan minggu efektif, liburan tengah semester, liburan antar semester, dan juga libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang ditetapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan hari libur umum atau agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang tersisa untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Selanjutnya, menentukan bobot atau lokasi hari-hari pembelajaran efektif yang disesuaikan dengan hari efektif fakultatif. Selanjutnya, menerapkan kalender pendidikan selama 1 tahun penuh. Bisa juga dengan kalender pendidikan per semester dan per bulan yang telah diteliti oleh tim pengurus kalender pendidikan. Fungsi kalender sekolah. Yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman bagi guru untuk menyusun program semester serta membuat silabus dan satuan antar acara pembelajaran. Kepada pemateri selanjutnya, Amel, saya persilakan. 2. Penyusunan rencana kerja tahunan. RKT adalah rencana kerja tahunan sekolah atau madrasah yang berdasarkan pada rencana kerja jangka menengah 4 tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau madrasah dalam kurung RKA, S atau M.
sebagai istilah lain dari Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah atau Madrasah RAPB SM, lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007. Rencana kerja tahunan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada. Uraian penyusunan rencana kerja tahunan. Yang pertama, kepala sekolah membentuk dan menugaskan tim kerja sekolah. Kemudian, kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang rencana kerja sekolah. Lalu, tim kerja sekolah menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana kerja seolah sekurang-kurangnya berisi uraian kegiatan sasaran atau hasil, pelaksana, dan jadwal pelaksana. Kemudian, tim kerja sekolah mengumpulkan, mengolah data dan informasi, dan menyusun draft rencana kerja sekolah jangka menengah atau RKJM. Kemudian, kepala sekolah bersama tim kerja Dewan Guru dan komite sekolah melakukan review dan revisi draft rencana kerja sekolah jangka menengah atau RKJM. Tim kerja melakukan finalisasi hasil revisi rencana kerja sekolah jangka menengah atau RKJM. Kemudian, kepala sekolah menandatangani hasil finalisasi rencana kerja sekolah jangka menengah atau RKJM menjadi rencana strategis atau Renstra sekolah. Lalu, tim kerja sekolah mengidentifikasi prioritas program atau kegiatan dan menyusun draft rencana kerja tahunan atau RKT. Kemudian, kepala sekolah bersama tim kerja, Dewan Guru, dan komite sekolah melakukan review dan revisi draft RKT. Lalu, tim kerja melakukan finalisasi hasil revisi rencana kerja tahunan. Kemudian, yang terakhir, kepala sekolah menandatangani hasil finalisasi RKT menjadi RKAS. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelajaran. Penyusunan jadwal pelajaran sekolah adalah mengatur atau membagi komponen kegiatan belajar mengajar KBM sehingga dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan baik. Penyusunan jadwal pelajaran dapat diartikan juga sebagai kegiatan mengalokasikan sejumlah mata pelajaran beserta guru pengajar ke sejumlah kelas yang tersedia dan sejumlah slot waktu disertai dengan constraints. Constraints dibagi menjadi dua jenis, yaitu hard constraints serta soft constraints. Hard constraints yaitu batas-batas yang harus diterapkan pada penjadwalan dan harus dipenuhi. Sedangkan soft constraints yaitu batas-batas mengenai alokasi sumber daya yang jika dilanggar masih dapat menghasilkan solusi yang layak, tetapi sedapat mungkin untuk dipenuhi. Cara untuk memenuhi constraints. N-colony optimization. Algoritma N-colony optimization merupakan algoritma pencarian berdasarkan probabilistik, di mana probabilistik yang digunakan merupakan probabilistik dengan bobot sehingga butir pencairan dengan bobot yang lebih besar akan berakibat memiliki kemungkinan terpilih yang besar pula. Yang kedua, pencarian buta atau blind search. Metode pencarian ini akan melewati setiap titik yang ada sampai menemukan solusi yang ditentukan. Dalam penyusunan jadwal pelajaran, metode pencarian digunakan untuk menemukan slot waktu yang tidak melanggar constraint yang ditentukan sehingga setiap guru dan kelas dapat melaksanakan KBM tanpa bentrok dengan guru atau kelas lain pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada algoritma genetika. Adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan 26 lingkungan hidupnya. Hanya individu-individu kuat yang mampu bertahan. Selanjutnya, pembagian jadwal ulangan. Jadwal merupakan pembagian waktu berdasarkan pada rencana urutan kerja. Penjadwalan juga dilakukan menurut jadwal guru, waktu ulangan, dan ruangan yang dipakai untuk melaksanakan ulangan. Algoritma genetika merupakan salah satu teknik solusi dengan menggunakan seleksi alami. Teknik ini dimulai dengan memilih himpunan penyelesaian yang dipresentasikan melalui kromosom. Algoritma genetika adalah algoritma pencarian heuristik yang didasarkan atas mekanisme seleksi alami. Algoritma genetika diilhami oleh ilmu genetika. Pencarian genetika teknik ini biasanya disebut dengan populasi. Individu yang terdapat dalam satu populasi itu disebut kromosom. Di awal populasi dibangun secara acak, berikutnya hasil dari kromosom-kromosom melalui literasi yang biasa disebut generasi.
Kemudian kromosom akan berproses dengan alat ukur yang disebut fungsi fitness. Beberapa penyelesaian pada algoritma genetika yaitu satu, pengkodean, menerjemahkan masalah ke dalam bentuk kromosom. Yang kedua, mutasi merupakan perubahan pada gen dari sebuah individu. Yang ketiga, seleksi merupakan pencarian dari nilai fitness. Yang keempat, perkawinan silang, yaitu untuk menghasilkan turunan dari dua induk yang telah dipilih. Selanjutnya, pembagian beban atau tugas guru. Guru merupakan tenaga kependidikan yang mempunyai tugas dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Seperti yang telah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 52 Ayat 1. Kewajiban guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru biasanya diadakan saat memasuki semester baru dan dilaksanakan dengan diadakannya rapat Dewan Guru. Pembagian tugas guru merupakan aspek perimbangan bobot tugas masing-masing guru dan hak, wewenang sesuai pangkat guru tersebut. Beban guru melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan. Beban kerja guru terhitung sekurang-kurangnya adalah 24 tatap muka dan sebanyak-banyaknya ada 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Kualifikasi tugas guru yang dikutip dari Depdiknas tahun 2009 yang pertama, membuat RPP pada awal semester yang sesuai dengan RKSM. Yang kedua, menganalisis dan menafsirkan data tentang hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang terdiri dari menyampaikan materi pelajaran, mengevaluasi nilai hasil belajar, juga membimbing kegiatan hasil observasi. Yang keempat, melaksanakan tugas tambahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.